Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kembali kita bertemu pada edisi hari ini, Sabtu 26 Juli 2025. Hari ke-28 kita belajar mengenai identitas kita sebagai orang percaya. Hari ini kita belajar identitas kita disertai Tuhan untuk menang. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Mari bicara kepada kami Tuhan. Pagi ini kami mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari kebenaran-Mu. Roh Kudus pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin Bapak Saudaraku. Oke, Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini bukan sekedar penghiburan, melainkan ini adalah deklarasi identitas. Ya, deklarasi identitas dan jaminan kemenangan bagi orang percaya di tengah segala pergumulan. Oke, kita akan belajar setidaknya ada 5 hal Bapak Saudaraku. Yang pertama, dasar identitas dulu. Dasar identitas penyertaan Allah yang nyata. Karena firman Tuhan berkata, sebab aku ini menyertai engkau. Kata menyertai dalam bahasa Ibrani immak. Menunjuk kepada kehadiran Allah yang aktif, ya, bukan pasif. Tuhan itu bukan sebagai penonton, tetapi pihak yang terlibat langsung, Bapak Saudaraku. Tuhan terlibat langsung dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan hanya menonton, bukan hanya melihat hidup kita, tapi dia aktif, terlibat langsung. Kalau bahasa Ibrani tadi immak, ya. Baik. Nah, terus kemudian Bapak Ibu Saudaraku, relevansi bagi kita. Identitas kita sebagai umat Allah dibangun di atas kepastian bahwa Ia hadir dalam setiap situasi, atau Dia Jehovah Shammah, Dia Maha Hadir. Bahkan saat kita merasa terasing atau gagal, penyertaannya mengubah status kita dari korban menjadi pemenang. Dari kemustahilan jadi keajaiban. Karena apa? Penyertaan Tuhan. Inilah relevansinya dalam kehidupan kita. Itu dasar identitas kita, Bapak Saudara. Yang kedua, sumber keberanian. Nah, kita mengenal siapa Allah kita. Siapa Tuhan yang kita sembah. Yaitu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. 3 janji ini Bapak Saudaraku, di sini ya dikatakan gini. Sebab aku ini Allahmu. Nah, pernyataan ini menegaskan relasi perjanjian. Tuhan berkata, aku ini Allahmu. Ya. Allah tidak hanya berkuasa atas alam semesta, tetapi secara pribadi mengikat dirinya dengan umatnya. Gitu, Bapak Saudaraku. Nah, implikasinya ketika kita bimbang, ingatlah bahwa Allah yang berperan untuk kita adalah pribadi yang sama yang menggulingkan Babel, yaitu melalui Raja Kores. Di dalam Yesaya 41 ayat 2-4. Di mana Tuhan sanggup mengubah situasi yang mustahil menjadi kemenangan. Ya. Jadi kita melihat bagaimana ketika Israel juga di pembuangan, yaitu di Babel, itu ada berapa raja ya, mulai dari Nebukadnezar, terus kemudian siapa namanya Nebukadnezar, kemudian Kores dan seterusnya, di mana Tuhan bisa membuat umatnya mengalami kemenangan, Bapak Saudara. Yang ketiga, tindakan Allah yang membawa kemenangan. 3 janji konkret dalam ayat ini menjadi fondasi identitas kita. 3 janji konkret Tuhan di ayat ini tadi, Yesaya 41 ini, Bapak Saudara. Yang pertama, firman Tuhan berkata, aku akan meneguhkan engkau. Nah, bahasa Ibrani meneguhkan ini ezaka. Nah, Allah memberikan kekuatan internal saat kita lemah. Kata ini merujuk pada penguatan seperti dinding benteng. Jadi bukan masalah kita harus dikecilkan, tapi kekuatan kita harus dikecilkan. Bukan tantangan dikecilkan, tetapi iman kita yang dikuatkan. Benteng kita diperkokoh, benteng iman kita. Seperti itu, Saudara. Yang kedua,
Aku akan menolong engkau. Bahasa Ibrani menolong itu esreka. Pertolongan Allah bersifat aktif dan tepat waktu. Seperti yang dialami Israel saat dibebaskan dari Babel. Bahkan juga saat dibebaskan dari Mesir. Begitu Bapak Saudaraku. Nah, yang ketiga, memegang engkau dengan tangan kananku. Nah, jadi tindakan Allah yang bawa kemenangan tadi, Tuhan meneguhkan kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Nah, tangan kanan melambangkan kuasa dan otoritas, Bapak Saudaraku. Allah bukan sekedar menopang, tetapi memimpin kita kepada kemenangan. Bahasa Ibrani sedek. Nah, yang berdasarkan kebenarannya. Nah, yang keempat, identitas orang percaya dari ketakutan kepada kemenangan. Bukan karena kekuatan sendiri. Nah, Israel di pembuangan tidak memiliki sumber daya, tidak memiliki militer maupun kekuatan politik, Bapak Saudaraku. Tetapi kemenangan mereka datang dari penyertaan Allah. Ya, begitu pula kita, identitas kita sebagai pemenang lahir dari ketergantungan kita kepada Tuhan, bukan karena kehebatan diri kita sendiri. Nah, jadi kita melihat Bapak Saudaraku bagaimana Israel mengalahkan Firaun, bahkan menenggelamkan Firaun bersama dengan pasukannya, sementara mereka sendiri tidak punya senjata, tidak punya tentara. 430 tahun mereka di Mesir sebagai budak, tapi mereka keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Bahkan tembok Yeriko yang menurut beberapa peneliti kitab dan sejarah, mereka berkata luasnya tembok Yeriko itu 18 meter, Bapak Saudaraku. Karena apa? Di atas tembok itu tentara bisa naik kereta kuda berpapasan gitu, 2 jalur. Dan juga orang membangun rumah di atas tembok, Bapak Saudaraku. Jadi ada yang bilang 18 meter, ada yang 24 meter. Ya berapapun itu, tembok Yeriko ini adalah tembok yang tidak main-main. Di mana itu jalan raya di atasnya. Dan kemudian juga rumah dibangun di atasnya, Bapak Saudaraku. Itu temboknya. Mungkin ya tembok seperti ini, kalau tembok Cina ya lebarnya juga nggak lebar-lebar banget ya. Tembok Cina mungkin 7 meter kali ada ya. 7 meter. Itu bisa kita jalan kaki gitu. Ya mungkin tembok yang besar yang pernah saya lihat itu Volendam mungkin ya. Yaitu di Belanda. Ada satu tempat di mana di Volendam, mungkin Bapak bisa Google. Di googling. Di mana Volendam itu ada satu jalan, itu tembok sebenarnya pemisah antara laut dan daratan. Di Volendam itu kita bisa melihat sebelah kiri laut itu 5 meter lebih tinggi daripada daratan, di sebelah kanan itu 5 meter lebih rendah. Nah itu jadi jalan raya, itu besar jalan-jalan itu memang tembok ya, itu mungkin itu tembok terbesar ya, akhirnya udah saking besarnya nggak kelihatan kayak tembok, kelihatannya seperti jalan raya gitu. Nah Bapak Saudaraku, walaupun Yeriko itu memiliki tembok setebal itu, mereka tidak punya linggis, mereka tidak punya bor, tidak punya bom gitu ya. Yang mereka lakukan jalan dengan Tuhan. Dan hari ke-7 setelah mereka kelilingi 13 kali, mereka teriak, temboknya rubuh. Mengalami kemenangan yang luar biasa. Itu karena Tuhan menyertai, Bapak Saudaraku. Oke, yang kelima, apa aplikasi praktis dalam hidup kita? Hidup dalam identitas sebagai pemenang. Nah, lawan ketakutan dengan penyertaannya, Bapak Saudaraku. Saat rasa takut mengancam, baik itu rasa takut mengancam dalam bidang keuangan, kesehatan, relasi, ya. Ingatlah bahwa penyertaan Allah itu adalah fakta objektif, bukan perasaan subjektif, Bapak Saudara. Nah, mari lihat kepada Tuhan. Tuhan itu menyertai kita. Seperti Israel, kita juga dipanggil untuk percaya meski keadaan belum berubah. Walaupun keadaan kita masih mengalami pembaharuan, begitu ya. Terus kemudian yang kedua,
Pegang janjinya dalam pergumulan. Ketika kelemahan mendera kita, klaimlah 3 janji Allah. Dia meneguhkan, dia menopang, dia memegang. Tangan kanannya adalah jaminan bahwa kita tidak akan jatuh, tidak akan dilupakan, tidak akan ditinggalkan. Pegang janji Tuhan apa Bapak Saudaraku? Dia meneguhkan, dia menolong, dia menopang. Amin ya. Terus yang ketiga, hidup sebagai agen kemenangan. Identitas sebagai orang yang diberi kemenangan memanggil kita untuk menjadi saluran keadilan dan pengharapan bagi dunia yang takut, seperti ditekankan oleh teolog Rene Padilla. Nah, jadi Bapak Saudaraku, mari menyadari identitas kita sebagai orang yang disertai Tuhan untuk menang. Sadari identitas Bapak Ibu Saudara dan saya yang disertai Tuhan supaya kita itu hidup dalam kemenangan. Hidup ini menjadi perjalanan keyakinan Bapak Saudaraku. Bahkan dalam lembah kekelaman, tangan kanannya memegang kita menuju kemenangan abadi. Mau Bapak Saudaraku? Itulah bagian Bapak Saudara dan saya. Itulah identitas Bapak Ibu Saudara dan saya, di mana Tuhan menyertai kita untuk hidup dalam kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang. Tangan kanan Tuhan, yaitu otoritasnya Tuhan, kekuatannya Tuhan, kekuasaannya Tuhan menopang kita, membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Itulah bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari hidup di dalamnya, nikmati di dalamnya. Segala sesuatu yang bukan daripada itu, yang melemahkan, menakutkan, itu adalah panah api dari si iblis. Mari kalahkan dengan deklarasikan firman ini, sehingga ini real, nyata dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, bahwa Engkaulah Allah kami, Engkau Tuhan kami yang menyertai kami dengan tangan kanan-Mu yang membawa kemenangan. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk hidup dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya, dari satu terobosan kepada terobosan yang berikutnya, untuk kami boleh hidup berkemenangan setiap hari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari turunkan berkat atas umat-Mu. Semua yang lemah dikuatkan, semua yang sakit disembuhkan, semua yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kami terima berkat kami dan utuh dan sempurna. Kami diberkati jadi saluran berkat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.